Menariknya karena apa? Karena pesertanya. Kalau Anda Muslim, ngapain sih Anda pusing dengan mesti menyuap KPU, Bawaslu, pemilih, ya, menyuapkan? Itu saya menjelaskan tentang yang namanya social capital. Anda punya jaringan, Anda punya jamaah, Anda punya ini. Itu kan semua adalah calon-calon pemilih. Jadi calon-calon pendukung suara kita, kayak gitu kan, ada kan. Tinggal Anda melangkah kepada mereka. Tapi kan nggak percaya diri, kalau saya nggak bayar, kalau saya nggak bayar KPU, bahkan terakhir saya mau balik dari kampung itu ada pedagang yang, iya Bu, saya dibayar 50.000. Ini di desa saya loh ya. Antara gereja dan negara. Ya memang dulu persoalannya di Eropa Barat, gereja dalam konteks ini agama ya, di dalam konteks itu ada korupsi, very corrupted dan sebagainya, sehingga tuntutan-tuntutan untuk pemisahan itu luar biasa. Tapi jangan salah bahwa di dalam konteks welfare state gitu ya, itu kontribusi gereja di dalam pemikiran itu adalah ngurusin orang miskin. Itu kalau Anda mempelajari welfare state ala Scandinavian country atau di Eropa Barat yang lain, itu peran dari gereja. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu politik ya, textbook ilmu politik dari barat maksudnya yang non Islam kan Anda berpikir yang dari barat pasti universal, enggak juga kayak gitu kan, karena itu Kristen di dalam konteks itu ya, tradisi Kristennya. Tapi lesson learn-nya adalah di situ, welfare state, ngurusin orang miskin itu gereja. Makanya seluruh textbook yang itu kalau memasukkan lembaga-lembaga sosial di dalam konteks itu selalu church, family and church kayak gitu ya, keluarga dan gereja. Yang sekarang ambruk juga gitu ya, institusi keluarga ambruk, institusi gerejanya juga ambruk. Nah, kita yang majority Muslim kemudian mengadopsi the separation between state and church, pemisahan antara gereja dan negara, berakibat kemudian jangan bawa agama dalam politik. Itu rentetannya itu ada. Anda bisa bayangkan misalnya, kalau saya selalu ngomong sama Mas Haji, dan kalau saya ngasih bintek-bintek ke anggota DPRD, bicara tentang strategi pemenangan pemilu. Gimana sih strategi pemenangan pemilu? Ini akhirnya money politics toh. Ada kemudian gimana fikihnya kayak gitu ya, money politics. Apakah ini membeli kebenaran atau sebetulnya suap kayak gitu kan? Nah ini kan menjadi perdebatan tersendiri. Kalau Anda punya ilmu ya silakan aja. Itu bukan bidang saya di dalam konteks fikihnya ya. Tapi ini menarik. Menariknya karena apa? Karena pesertanya. Kalau Anda Muslim, ngapain sih Anda pusing dengan mesti menyuap KPU, Bawaslu, pemilih, ya, menyuapkan? Itu saya menjelaskan tentang yang namanya social capital. Anda punya jaringan, Anda punya jamaah, Anda punya ini. Itu kan semua adalah calon-calon pemilih. Jadi calon-calon pendukung suara kita, kayak gitu kan, ada kan. Tinggal Anda melangkah kepada mereka. Tapi kan nggak percaya diri kalau saya nggak bayar KPU, bahkan terakhir saya mau balik dari kampung itu ada pedagang yang, iya Bu, saya dibayar 50.000. Ini di desa saya loh ya. Bayangkan loh, 50.000 pedagang. Ya mungkin karena pedagang ya. Jadi kalau dikasih cuma 20.000 nggak ngefek kayak gitu ya. 50.000. Terus Anda akhirnya milih, ya karena saya sudah terima duitnya. Dan ini orang kan jujur, sehingga dia nerima, sehingga dia juga akhirnya milih. Terus setelah ini sudah hampir 5 tahun, Anda dipikir, enggak, ngurusin juga enggak, datang ke pasar yang itu juga enggak. Jadi percaya enggak? Ya enggak percaya, jadi saya nyesel. Ya. Nah, testimoni seperti ini enggak cuma 1-2 di dalam konteks itu. Nah, tapi apa dampaknya? Dampaknya bagi peserta menganggap bahwa dengan bayar itulah dia jadi. Ya karena memisahkan agama dan negara itu tadi. Tapi kalau saya ajarkan setelahnya, Bapak Muslim nggak? Ya Muslim. Bapak percaya dengan rukun iman? Percaya.
Berarti ya dengan rukun iman yang keberapa itu? Qadha dan qadar. Takdir Anda bahwa hari ini 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, takdirmu sudah dituliskan bahwa tahun ini, pemilu ini sampai periode pemilu ini, nama Anda menjadi anggota DPRD di kabupaten itu. Percaya nggak dengan yang kayak gitu? Kalau percaya kan akhirnya kita kompetisinya enak kan? Betul. Bisa fair. Anda mau menggunakan uangnya bandar segede apapun, kalau nggak ada catatannya di atas, ya nggak jadi juga. Anda nggak pakai uangnya bandar sehingga Anda tidak tergadai, ya. Integritas Anda dengan kepentingan para bandar, tapi integritas Anda di dalam memimpin negara ini sesuai dengan amanah konstitusi, kan tidak jadi tergadai. Kenapa? Loh, saya percaya dengan rukun iman kok qadar saya. Kan jadi santai kita. Iya nggak? Tapi apakah kemudian kalau ternyata memang sudah ada catatannya, Anda jemput dengan cara uangnya bandar, rugi dong Anda. Adanya apa namanya? Itu tadi ya giroh yang baru. Yang tadi ya. Betul. Jadi iklan-iklan. Saya seneng juga, saya melihat itu iklannya ya. Jadi udah pada nggak mau kan terima, lihat kayak gitu, lihat. Bagus itu. Ya, yang seperti itu. Dulu LSM enggak terima duitnya jangan dipilih, tetap aja disuap kan. Tapi malah ini lah, kalau yang tadi ibu-ibu yang cerita kepada saya itu karena dia sudah karena dia menerima duit, dia berkomitmen, akhirnya dia milih. Tapi dia kecewa pada saat ternyata dia tidak memikirkan dia. Ya gitu, setelah menang sama sekali tidak memikirkan. Terus bahasa saya, ya kan Anda sudah dibayar, kan dia beli. Ya sudah kan. Jadi Anda nggak bisa menuntut lagi kepada. Jadi ini juga persoalan-persoalan. Jadi ada levelnya, ada penyelenggara, KPU-nya, Bawaslu-nya, sampai pada level KPPS di tingkat TPS, ya, dan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau dispute, kalau terjadi sengketa hasil pemilu kan perginya ke Mahkamah Konstitusi. Di sini Mahkamah Konstitusi tidak hanya bicara mahkamah kalkulator, ya kan? Mahkamah Konstitusi biasanya sudah bikin aturan kalau bedanya sekian, dia nggak peduli dengan ini adil, ini fair. Padahal di dalam konstitusi dikatakan penyelenggaraan pemilu harus jujur, adil, luber jurdil kan di dalam konteks. Kan Mahkamah Konstitusi nggak melihat itu, hanya melihat ini berapa, apakah inilah itu. Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Padahal dalam pemilu nggak cukup hanya cuma sekedar hitungannya. Ini juga penyelenggara, kemudian peserta partai politik, kemudian perseorangan, DPD kan perseorangan, kemudian apakah dia, kalau dia incumbent, dia bisa abuse power tadi, menggunakan birokrasi, APBN, APBD, aparatus negara. Terus kemudian media, karena media juga dikuasai, media konvensional ya, dikuasai oleh para pemilik bandar dan pemilik partai itu tadi, kayak gitu kan. Nah sekarang bagaimana counter narasi dari media-media seperti Anda yang berada di dunia YouTube ini, menjadi media sosial menjadi sangat penting di dalam memberikan pendidikan. Cuma kan persoalannya sekarang di media pun juga digempur dengan buzzer, yang itu menggunakan dana-dana, anggaran-anggaran yang pakai APBN maupun APBD di dalam konteks itu ya. Ini menurut saya kondisi kepolitikan yang sakit dengan adanya fungsi buzzer. Dan fungsi buzzer ini tidak cuma buzzer-buzzer yang Anda kenal ya, termasuk menurut saya lembaga survei. Sepertinya ilmiah. Polster RP. Ya kan? Enggak, jadi sepertinya ilmiah, tapi apakah lembaga survei mencerdaskan rakyat? Atau cuma mempopulerkan 1-2 orang yang bayar dia untuk melakukan survei, menjadi alat propaganda. Ya enggak? Nah, di sini letaknya, mari kita berpikir. Ya kan? Karena di Amerika Serikat sendiri ya, misalnya pada saat perang Irak kayak gitu, itu juga disurvei, tapi sebetulnya hasil surveinya enggak, ini akhirnya itu dipakai sebagai propaganda. Bukan plebissit demokrasi, tapi menjadi propaganda dari kepentingan kelompok tertentu. Nah ini saya teman-teman, karena waktu itu juga ya yang paling mencolok kan kasus Pilkada DKI ya. Itu kan dulu juga ada kartel kan, lembaga survei yang
dibeli. Hasilnya ternyata berbeda banget dengan siapa yang menang. Terus kemudian di Pilpres, saya juga tahu kan, rapatnya di lantai 4, di yang sebuah bayar lembaga yang itu, ada iya, lembaga yang kayak gitu. Cuma persoalannya ini duit rakyat atau duitnya ini. Nah, itu dia. Nah, jadi abuse power lagi di dalam konteks itu. Jadi lembaga survei, media, baru kemudian akademisi. Jadi scholars dalam konteks itu. Bagaimana dia kadang-kadang kan tadi kenapa saya selalu protes kepada media ya kalau saya disebut pengamat kayak gitu. Sorry ya. Karena banyak pengamat politik nggak pernah kuliah ilmu politik. Nah, ini scholar. Ya kan? Pengamat politik tapi nggak pernah ikut kuliah ilmu politik. Artinya apa? Apa yang kemudian di dalam konteks observasi menggunakan ilmu yang mana dan sebagainya. Metodologi dan sebagainya. Bahwa dia, oh ya dia bisa, tapi dia nggak punya yang namanya, kalau itu kan kita punya otoritas keilmuan untuk bicara itu. Makanya saya sebenarnya dosen ilmu politik aja. Jadi otoritas. Jadi bahasanya otoritas. Karena pakar dia bisa aja nowhere. Kalau dosen itu jelas di kuliah. Dosen dia kuliah, mata kuliahnya, dan untuk dari dosen ilmu politik ya pasti harus kuliah ilmu politik kayak gitu ya, dan dalam konteks itu. Nah ini menjadi masalah. Kenapa? Media itu di Indonesia juga lemah di dalam investigasi news kayak gitu ya. Jadi proses investigasinya kan lemah. Media Indonesia lebih ke arah media katanya pakar ini, katanya pakar itu, katanya pakar ini. Sangat jarang kemudian dikembangkan kemampuan untuk investigatif jurnalistiknya ya. Bukan berarti semua ya, kalau Anda enggak ya enggak usah merasa it's not fit with you sus, jangan merasa tersinggung dengan itu. Yang saya bicara sebagian besar. Makanya kenapa senang sekali menghadirkan political observer yang kadang-kadang nggak jelas kayak gitu kan, tapi tetap dia harus, padahal apa yang dia sampaikan mempengaruhi audiens. Betul. Audiens yang tidak paham sebenarnya, yang tidak teredukasi dan tidak literate. Ya, tidak literate dengan isu itu, tapi kalau terus menerus itu kan ada yang komunikasi yang kalau terus menerus akhirnya sesuatu yang salah kemudian terus menerus disampaikan menjadi dianggapnya benar. Apalagi dia bicara duluan, dianggap yang duluan itu yang benar. Padahal kan benar ya benar, duluan belum tentu benar, belum tentu salah dan sebagainya. Mau duluan mau belakangan, yang benar ya benar kayak gitu. Dan yang terakhir pemilih. Nah, kenapa misalnya kayak Bawaslu, kayak media kayak itu yang dikerecokin kan pemilihnya. Padahal isunya tadi panjang dari mulai penyelenggara, kemudian rezim yang berkuasa karena dia bisa menggunakan aparatus negara, bisa menggunakan birokrasi, bisa menggunakan APBN, kemudian peserta. Apalagi kalau pesertanya incumbent, presiden dan gubernur dan sebagainya. Peserta, bisa partai kan dalam konteks itu maupun perseorangan. Media, bandar, ya bandarnya masuk, dia kan untuk kepentingan bandar. Jadi bukan kepentingan negara Republik Indonesia di dalam konteks konstitusi, tapi kepentingan sekelompok orang yang menguasai, yang membeli negara ini, yang hari ini sebetulnya posisinya sudah sangat-sangat ini ya. Anda baca ya katanya, aku ini lagi nyari ya, jurnal